في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Lalu Lukas pasal 10 ayat 1. Kita baca Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 itu Yesus disebut Rasul dan Imam besar yang kita akui. Lalu di dalam Matius dan Lukas yang kita kutip tadi, Yesus yang disebut Rasul itu mengutus 12 Rasul dan 70 murid. Nah, tanpa memahami konteks, akar budaya dan sejarah Israel, kita akan kadang-kadang bingung. Pertama, ketika iman Kristen banyak diteror oleh saudara-saudara polemikus Muslim yang mengukur iman Kristen dari ukuran mereka, dan kita mau-mau saja meladeninya, padahal kita tidak tahu perbedaan konteks antara dua agama yang sangat berbeda. Memang sama-sama ada nabi, sama-sama ada rasul, tapi maknanya berbeda. Definisi saja belum sama, bagaimana kita mau menyamakan dalam sebuah perdebatan. Akhirnya kekristenan terus menjadi bahan bulian. Yesus itu kan rasul, dipahami secara Islam. Masa rasul kok mengutus rasul? Ya kan? Padahal konteksnya ini mesti kita paham dulu. Rasul dan nabi dalam Islam, meskipun sama-sama memakai istilah yang seakar dari bahasa Ibrani dan Arab, namun maknanya jauh berbeda. Sama-sama memakai kata Alkitab, Injil, Taurat, tapi maknanya berbeda. Yahudi dan Kristen, sekalipun pada akhirnya kesimpulannya berbeda. Kesimpulan dalam apa? Dalam penggenapan nubuat-nubuat Taurat dan kitab para nabi. Kita orang Kristen percaya bahwa semuanya sudah fulfillment, sudah genap, digenapi di dalam Yesus Kristus sebagai Yeshua HaMashiach, sang penyelamat itu. Tapi Yahudi masih menunggu Mesias mereka. Namun istilah-istilah, paham pewahjuan, kitab yang dijadikan rujukan sama, yaitu Perjanjian Lama. Sementara Islam tidak. Islam mengenal yang namanya Taurat, tapi bukan Taurat yang kita miliki ini. Taurat yang kita miliki ini dari kitab Bereshit,
Elesemot, Wajikra, Bamidbar, sampai Elehadivarim. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu sama dengan Tauratnya Yahudi. Begitu juga kitab Nabi-Nabi. Seluruh perjanjian lama Kristen itu kitab Tanakh-nya Yahudi. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevim, Ketubim. Hanya penggenapannya yang orang Yahudi menolaknya dalam Yesus. Karena itu mereka menolak perjanjian baru. Tapi perjanjian lamanya sama. Kalau Islam definisi wahyunya beda. Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Digambarkan seperti Muhammad menerima Quran yang didiktekan oleh malaikat Jibril. Begitu juga dibayangkan untuk Musa, untuk Yesus, untuk Daud, berkenaan dengan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Padahal tidak seperti itu. Misalnya paham Yahudi tentang pewahyuan. Dibra Torah Kileson Bene Adam. Taurat itu berbicara kepada kita dalam bahasa manusia. Maka ketika orang Yahudi melihat, maka matilah Musa di sana. Ulangan pasal 34 ayat 5. Tidak bingung. Sementara orang Muslim yang mengukur dari ukurannya tadi, mengejek kita dan mengatakan, loh katanya Taurat ditulis oleh Musa. Masa Musa menulis kematiannya sendiri? Karena mereka membayangkan Taurat itu kitab yang turun didiktekan malaikat kepada Musa. Padahal tidak ada pandangan seperti itu. Dalam pandangan Yahudi, Taurat berbicara dalam bahasa manusia. Karena itu yang nulis kematian Musa itu bukan Musa. Yang nulis Yosua. Sebelum Musa meninggal, Musa menumpangkan tangannya atas Yosua. Itu artinya penerusan tongkat estafet. Maka sekalipun Musa tidak melihat tanah perjanjian, tapi Yosua lah yang menuntaskan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Ini perbedaan konsep. Begitu juga soal rasul dan nabi. Dalam Islam, salah satu definisi pembedaan rasul dan nabi adalah nabi setiap orang yang menerima firman-firman Allah, wahyu-wahyu Allah, tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau rasul adalah orang yang menerima wahyu Tuhan, wahyu Allah, firman-firman Allah, namun wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Jadi rasul itu sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Definisi seperti ini tidak dikenal dalam Yahudi, tidak dikenal dalam Kristen. Karena itu ketika diterapkan langsung, mereka mengejek kita. Nah, saudara-saudara, kita akan paham bagaimana rasul mengutus rasul. Nah, harus lihat konteksnya. Rasul itu apa? Dalam bahasa Yunani, rasul itu apostolos. Nah, kata apostolos itu artinya utusan. Kata apostolos ini dipakai sebelum zaman Kristen. Ketika Alkitab kita diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal Septuaginta. Dari kata Ibrani saliyah. Makanya kalau kisah para rasul itu bahasa Ibraninya Sefer Maase Haselihim. Kitab perbuatan dari rasul-rasul. Selah bahasa Aram. Salehim. Itu maknanya apa? Maknanya adalah utusan. Sama dengan istilah Arab utusan. Namun utusan dalam konteks apa? Seliyah ini. Bukan sama dengan definisi Islam. Yang pertama, saudara-saudara, jabatan imam besar bagi orang Kristen itu salah satu dari apa yang dilanjutkan dari harapan mesianik bangsa Israel bahwa Hamasyah
Sang Mesias itu nabi, imam, dan raja. Yesus adalah nabi juga. Itu nubuatan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Nebi mihirbeka meaheka kamoni asher yakim leka adunai alaftismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu. Mihirbeka artinya di tengah-tengah Israel. Meaheka di antara saudaramu, di antara saudara-saudara 12 suku Israel tadi. Musa lahir dari suku Lewi, Yesus lahir dari suku Yehuda. Yang seperti aku, Yahim leka Adonai, akan dibangkitkan oleh Tuhan Elohenu Allah kita. Hendaklah yang kamu dengarkan. Jadi nabi yang seperti Musa itu nabi Eksodus, nabi pembebas. Musa membebaskan Israel dari penindasan di tanah Mesir. Yesus membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Itu maknanya Mesias sebagai nabi. Yang kedua, Mesias sebagai raja. Raja yang kekal. Disebut dalam bahasa Aramaik Malka Mesiha. Orang-orang Yahudi di abad pertama menolak Yesus karena mereka membayangkan raja itu raja dunia, raja politik, raja yang membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa lain. Dan itu tidak ditemui pada sosok Yesus ketika Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini alasan kenapa orang Yahudi pada zaman Yesus menolak Yesus dan menerima Simon Bar Kokhba sebagai Mesias pembebas Israel dari penindasan Yunani. Sekalipun pemerintahan Simon Bar Kokhba hanya bertahan 3 tahun. Antara tahun 132 setelah Masehi sampai 135. Setelah itu Hadrianus kembali menghancurkan Yerusalem dan bangsa Yahudi terserak-serak ke seluruh muka bumi sampai kembali lagi merdeka tahun 1948. Ini Mesias sebagai raja. Yesus dipahami oleh gereja, oleh umatnya sebagai raja segala raja, raja yang kekal, bukan raja duniawi yang terikat oleh ruang dan zaman. Yang ketiga, Yesus adalah imam besar. Dalam makna inilah nanti Yesus disebut rasul. Yesus disebut imam besar, tapi bukan Imam Mahdi, bukan. Imam Mahdi itu versi Islam. Kadang-kadang orang Kristen itu punya kelemahan juga. Kelemahannya kalau ada saudara-saudara sebelah masuk Kristen, dielu-elukan, lalu dia mengatakan Yesus itu Imam Mahdi. Salah, Yesus bukan Imam Mahdi. Yesus itu imam besar. Imam Mahdi itu beda konsep dengan imam besar. Imam Mahdi itu setinggi apapun, dia hanya petunjuk jalan, bukan sang jalan. Sebesar apapun Imam Mahdi itu akan bekerja dengan hakim yang adil, mengalahkan Dajjal, tapi ujung-ujungnya juga beda. Setelah mengalahkan Dajjal, tugas yang lain membunuh babi. Kalau di Kristen tidak ada Imam Mahdi membunuh babi, iya kan? Atau hakim yang adil membunuh babi dan memecahkan salib, itu tidak ada. Jadi artinya jangan sampai iman Kristen itu gara-gara minder atau terus diserang, kita menyamakan dengan agama lain. Konsep Imam Mahdi itu bukan imam besar. Imam besar itu Kohen Hagadol, bahasa Ibraninya. Kalau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab yang saya pegang ini, keren kan Alkitab saya? Ini disebut Rois Kahina. Jadi Rois Kahin, Kahin itu Kohen. Jadi Rasul Warais Kahinati, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa Yesus disebut Rasul? Pertama sekarang, jawaban pertama, kenapa Rasul kok mengutus Rasul gitu kan? Yesus disebut Hasaliyah.
sang rasul, satu-satunya rasul. Dan murid-muridnya disebut salihim, rasul-rasul, kata jamak. Kenapa? Rasulnya Yesus jumlahnya 12. Itu bukan kebetulan. Karena gereja itu Israel baru. Maka gereja seperti jumlah Israel yang jumlahnya 12 suku, simbolisnya gereja juga jumlahnya dipimpin, diawali oleh pewartaan para murid Yesus yang jumlahnya 12. Makanya tadi Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya, lalu diutus, jangan kamu melewati batas-batas Israel, jangan kamu menyeberang ke Samaria. Karena apa? Prioritas 12 rasul itu 12 suku Israel dahulu. Dahulu bukan berarti hanya Israel. Aku diutus untuk domba yang sesat dari umat Israel. Itu prioritas pertama. Lalu yang kedua, Yesus mengutus 70 murid. Di dalam Lukas pasal 70 ayat 1. Anda cari, jangan kamu menyimpang ke jalan orang Samaria, tidak ada di situ. Karena 70 murid itu pertama menggambarkan para tua-tua Israel yang jumlahnya juga 70. Kita bisa membacanya pada Alkitab ya, pada Bilangan pasal 11 ayat 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan mengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Tuhan menjawab keluhan Musa. Tugas ini begitu besar, mengatasi daripada kira-kira keterbatasan saya. Lalu Tuhan menjawab dengan 70 tua-tua yang membantu Musa. Yang kedua, 70 itu juga simbol bangsa-bangsa lain. Dalam Kejadian pasal 10 itu dikenal 70 bangsa-bangsa. Keturunan Nuh itu dari Sem, dari Ham, dari Yafet, jumlahnya 70. Dan simbol 70 ini sampai hari ini dipakai oleh orang Yahudi. Kalau Anda pergi ke Israel, ada program-program di jalan-jalan itu ditulis di spanduk, kadang-kadang di stiker. Itu ada webnya www.7470. Apa artinya itu? 7 untuk 70. 7 itu maksudnya 7 hukum Nuh untuk 70 bangsa-bangsa. Sekalipun jumlahnya bangsa sekarang tidak hanya 70, ya kan? Tapi 70 itu simbol seluruh bangsa-bangsa, bukan Yahudi. 7 hukum Nuh itu bagi orang Yahudi adalah bangsa-bangsa lain. Ini tidak berlaku hukum Musa. Ini harus kita pahami supaya kita tidak memfitnah Rasul Paulus. Paulus pencipta agama Kristen. Paulus membebaskan orang untuk tidak mematuhi hukum Taurat. Makanya Kristen makan babi. Itu gara-gara Paulus. Mungkin Paulus juga nggak pernah makan babi. Disalahin Paulus, kasihan kan? Ya, karena memang sejak dulu hukum Taurat tidak pernah berlaku untuk orang bukan Yahudi. Lalu untuk orang bukan Yahudi berlaku hukum apa? Itulah ya oleh orang Yahudi disebut dengan Sefa Misfot Bene Noah. 7 hukum bagi keturunan Nuh. Makanya keturunan Nuh itu bangsa-bangsa selain Yahudi itu mewakili 70 tadi. Makanya 7470. 7 hukum Nuh ini, Abu Tazarah, larangan penyembahan berhala. Kedua, Gelilat Hashem, harus hormat kepada Tuhan, tidak boleh menista Tuhan. Ketiga, Gilui Arayot, yaitu menghindari imoralitas seksual, percabulan. Keempat, yang disebut Sefikut Damim, pertumpahan darah. Kelima, yang disebut Gesel, Gesel tindakan kekerasan yang anti kemanusiaan. Kemudian
yang dikenal dengan efer min hakai, dilarang makan binatang yang mati dicekik, binatang yang diterkam binatang buas, itu disebut bangkai. Makanya dalam kitab imamat, bangkai boleh dikasih kepada bangsa lain, bukan bangkai busuk yang dikasih, bukan. Artinya binatang yang disembelih secara di luar hukum Yahudi. Kenapa dibolehkan kepada bangsa lain? Lah karena bangsa lain punya agama sendiri. Alkitab justru menjamin kebebasan beragama. Luar biasa itu. Itu jauh sebelum deklarasi HAM muncul. Alkitab sudah mengenal yang namanya pluralisme hukum. Boleh kau jual kepada orang asing, karena orang asing tidak tunduk kepada hukum Taurat. Makanya Paulus mengatakan, kamu kalau disuruh makan ini binatang yang dipersembahkan kepada berhala, jangan kamu makan, karena saudaramu yang lemah iman jadi tersandung. Tapi 1 Korintus pasal 10, kalau kamu ke pasar beli daging, tidak usah ditanya silsilahnya yang menyembelih siapa, tidak usah ditanya disembelih atas nama apa, beli aja, itu higienis itu. Di ajaran Kristen itu paling masuk akal kan. Tapi kalau orang tidak paham karena mainnya kurang jauh, suka nuduh, wah ini bangkai boleh dimakan, orang bukan Yahudi, kan gitu. Padahal konteksnya itu apa yang dikatakan dalam hukum Nuh tadi, yaitu efer min hakai, dilarang makan binatang yang mati dicekik. Lah, karena bangsa-bangsa itu memiliki aturan hukumnya sendiri, maka selenggarakanlah mahkamah yang adil, namanya dinin. Itu hukum Nuh bagi siapa? 70 bangsa. Jadi kenapa 12, kenapa 70? Clear. Nah sekarang imam besar perjanjian lama itu mesti keturunan Lewi, ya kan? Sekarang Yesus bukan keturunan Lewi, Yesus adalah keturunan Yehuda. Makanya imam besar perjanjian baru itu modelnya seperti Melkisedek. Kenapa Melkisedek? Melkisedek itu kalau dicari silsilahnya di imamat Harun, nggak ketemu, memang dia lebih dulu daripada Harun. Kalau menurut tafsiran Yahudi, Melkisedek itu Sem, yang masih hidup generasi 10 setelah Nuh. Ini tafsiran Yahudi. Jadi dia imam untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu imam pertamanya Melkisedek. Makanya kalau menurut ukuran hukum Musa, tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Kenapa? Karena silsilah bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada. Karena memang dia hadir sebelum zamannya Musa. Bukan berarti Melkisedek itu tidak punya bapak beneran, nggak punya ibu beneran. Ini konteksnya apa? Anda bisa paham ayat 14-nya. Karena Tuhan kita itu lahir dari suku Yehuda, dan tentang suku ini tidak ada ketentuan tentang imam. Maka keimamatan Yesus adalah keimamatan paripurna, sehingga dia disebut sebagai imam besar perjanjian baru. Nah, imam besar perjanjian baru sama dengan imam besar perjanjian lama, tugasnya sebagai utusan Allah untuk korban penebusan dosa. Nah, itulah maknanya Yesus disebut utusan. Bukan utusan itu manusia biasa. Coba kita lihat lagi ayatnya. Karena kalau kita menyamakan iman kita dengan agama lain, ya kita bingung sendiri. Coba kita baca ayatnya. Yohanes pasal 6 ayat 38 ayat sampai dengan 41. Ya, ayat 38 saya baca, nanti Anda ayat 39. Saya membaca ayat 40, nanti Anda membaca ayat 41. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya padaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kebangkitan pada hari kiamat.
Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin. Jadi inilah makna pengutusan Yesus. Yesus diutus oleh Bapaknya, konteksnya bukan melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Aku diutus dari mana? Sebab Aku telah turun dari surga. Apa Nabi Muhammad turun dari surga? Tidak. Apakah Musa turun dari surga? Tidak. Apakah nabi-nabi turun dari surga? Tidak. Jadi ini bedanya Yesus dengan nabi yang lain. Sekalipun Yesus juga disebut nabi, tapi perutusannya Dia pengutusan yang berbeda, karena Dia utusan yang dari surga. Siapa yang mengutus Yesus? Bapaknya sendiri. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Jadi Yesus diutus oleh Bapaknya. Pengutusan itu luar biasa, supaya jangan ada yang hilang, tapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Ku bangkitkan pada akhir zaman. Apa nabi-nabi yang lain membangkitkan dari akhir zaman? Tidak. Lebih-lebih kenapa orang Yahudi bersungut-sungut dan marah? Karena Yesus mengatakan, Akulah roti yang turun dari surga. Dan nabi-nabi tidak ada yang turun dari surga. Maka Yesus disebut utusan. Utusan itu ya yang sama dengan kata rasul. Itu sama dengan bahasa lain, tapi hakikatnya berbeda, karena Yesus utusan yang dari surga. Nah, itulah sebabnya kita baca satu ayat lagi. Misalnya Galatia pasal 4 ayat 4. Coba Anda baca Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, apakah nabi-nabi anaknya? Kan bukan, ya kan? Hanya Yesus yang adalah anaknya yang tunggal. Setelah genap waktunya. Di dalam bahasa Arab itu terjemahan ya, sama-sama terjemahan. Walakin lama ja'a mil'ud zaman. Setelah genap zamannya. Setelah tamma, setelah sempurna zamannya. Arsalallahu. Arsala itu nantinya masdarnya rasul. Telah diutuslah oleh Allah, arsalallahu abnahu, putranya. Nah, nabi-nabi kan bukan putra Allah dalam pengertian putra tunggal, ya kan? Daud disebut anak, iya, tapi bukan anak dalam pengertian Dia firman yang menjadi manusia. Hanya Yesus yang disebut monogenes theos, anak Allah yang tunggal. Lalu anak ini dilahirkan, tapi sebelumnya sudah ada. Di mana? Di surga. Dilahirkan untuk apa? Mauludan min imra'atin, lahir dari seorang perempuan. Kenapa dikatakan lahir dari seorang perempuan? Bahasa aslinya sesungguhnya gunaikos. Kenapa disebut gunaikos? Penggenapan dari Kejadian pasal 3:15. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumitnya. Itu saat apa itu? Penyalipan. Makanya perempuan di sini maknanya adalah penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Lah untuk apa dia datang dilahirkan oleh perempuan? Mauludan tahta namus. Dia dilahirkan untuk tunduk pada hukum Taurat. Makanya Yesus disunat umur 8 hari. Karena untuk memenuhi Taurat. Tapi 8 hari ini yang disebut Brit Milah, sunat perjanjian. Usianya 8 hari. Kami lebih setia pada ajaran Yesus karena kami disunat. Orang Kristen tidak disunat, kan itu kan? Kamu disunat umur berapa, bro? Umur 12 tahun, gak ada hubungannya dengan Abraham.
harus 8 hari. Yesus disunat 8 hari. Paulus yang mereka maki-maki disunat umur 8 hari. Saya disunat umur 13 tahun. Tapi itu bukan sunat Abraham, sunat tradisi, ya kan? Umur 12 tahun Yesus dibawa ke Bait Allah. Untuk apa? Bar mitzvah. Dia tunduk pada Taurat dulu untuk menggenapi Taurat. Karena dia orang Yahudi. Makanya lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Yesus muncul di depan umum usia 30 tahun. Lalu usia 12 sampai 30 kemana? Ini mainnya kurang jauh lagi. Jangan mencari sweet 17 pada kehidupan orang Yahudi pada zaman Yesus. Sweet 17 itu budaya orang bule. Tidak ada itu di Israel. Karena apa? Kitab Bilangan pasal 4. Kumpulkanlah orang-orang Israel antara umur 30 sampai 50 tahun. Kenapa 30 sampai 50 tahun? Dia bertugas di kemah suci. Jadi kalau usianya belum 30, belum boleh pelayanan di kemah suci. Sampai 50 tahun, karena 50 tahun itu usia memberi nasihat, kematangan usia. Makanya ketika Yesus mengatakan Abraham melihat hariku dan dia akan bersuka cita karena ia telah melihatnya. Apa reaksi orang Yahudi? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bahkan engkau belum waktunya memberi nasihat. Bagaimana engkau katakan seperti itu? Ini semua berkaitan, bukan sekedar kebetulan. Ya kan? Umur 50 tahun. Kemudian umur 60 tahun itu usia tua. 70 tahun bagi kebudayaan orang Yahudi itu usia manusia. Maka kalau manusia itu usianya cuma 70 tahun sejak zaman Musa itu. Kalau kuat 80 tahun. 80 tahun itu tambahan usia. 90 tahun itu usia mulai bungkuk. 100 tahun seolah-olah mau mati dan meninggalkan dunia ini. Itu ada di dalam budaya Yahudi. Dalam Talmud namanya Traktat Pirkei Avot 1. Itu semua bisa dibuktikan. Tapi orang sudah terlanjur sombong dulu, ya kan? Kami disunat, kalian tidak disunat. Paulus membatalkan sunat. Di mana Paulus membatalkan sunat bagi Yahudi? Itu dalam Galatia. Yang dilarang sunat itu kan Titus. Titus kan orang Yunani. Orang Yunani tidak pernah berlaku brit milahnya Musa. Tapi Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 16 menyunatkan Timotius. Artinya apa? Artinya bahwa yang Yahudi berlaku hukum Musa, yang bukan Yahudi berlaku hukum Nuh tadi. Itulah makna angka 70. Selain 70 itu adalah 70 tua-tua Israel. 70 itu artinya bangsa-bangsa. Dan untuk 70 Rasul Yesus, 70 murid Yesus, tidak perlu dikatakan jangan kamu menyimpang jalan kepada orang Samaria. Universal. Dan nanti kedua-duanya juga akhirnya universal ketika Yesus sudah dibangkitkan, di mana tidak ada lagi perbedaan Yahudi dan bukan Yahudi, laki-laki, perempuan, budak maupun merdeka, semua dipersatukan dalam satu payung, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang satu, kudus, am, dan rasuli. Nah itu saudara-saudara. Lalu kita lanjutkan ayatnya. Maliaki pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Lihat, aku menyuruh utusanku. Ini bahasa aslinya hineni saliyah malaki. Nah di sini digunakan kata-kata saliyah dan malak. Malak itu maknanya lebih dari sekedar malaikat. Nah ini juga malaikat itu sebetulnya kata jamak.
tapi gara-gara Quran, gara-gara bahasa Arab Quran maksudnya, maka kata malaikat kadang-kadang diterapkan juga untuk yang tunggal. Malaikat Jibril. Malaikat itu sebetulnya bentuk jamak. Kalau dalam Alkitab bahasa Arab itu ya Jibril al-Malak. Jibril sang utusan. Kalau malaikat itu jamak. Itu gara-gara misalnya dalam Quran ketika misalnya malaikat menampakkan diri kepada Maria, memberi kabar gembira kedatangan Yesus, bunyinya tetap jamak. Idzqolatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruki bikalimati min husmuhul masih Isa banu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Misalnya di sini, berkatalah malaikat ya Maryam, berkatalah malaikat, idzqolatil malaikat ya Maryam. Kalau dalam Alkitab bahasa Arab selalu kalau Jibril muncul ya Jibril al-Malak, bentuk tunggal. Tapi ya sudahlah, memang beda ya beda, tidak usah dipersoalkan. Tapi yang ingin saya sampaikan itu, jangan mengukur agama orang dari ukuranmu. Kita pun juga tidak pernah mengukur orang Hindu dari ukuran kita. Itulah kunci perdamaian. Itulah kunci saling hormat menghormati. Jangan yang kedua sok tahu. Wah, ini kalau begitu Yesus itu rasul. Rasul kok mengutus rasul. Terus dinyanyikan dengan ejekan. Rasul mengutus rasul. Nah itu kan juga tidak bijak seperti itu, ya kan? Nah, kita perhatikan di dalam Maleakhi ini. Dikatakan apa sih makna ayat ini? Sebetulnya ayat ini maknanya nubuatan mesianik. Jadi yang disebut dengan malak di sini atau Salih Malaki, yaitu utusanku. Utusanku ini Mesias sebetulnya. Dan kemudian dikatakan supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak atau dengan tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Perhatikan, masuk ke bait Allah. Berarti tafsiran tentang Saliyah, ya, sang rasul ini terkait dengan kata malak ini juga itu berkaitan dengan ritus bait suci. Ritus bait suci itu puncaknya, pemimpinnya siapa? Imam besar. Yesuslah imam besar perjanjian baru. Maka Yesus disebut Saliyah karena ini merupakan penggenapan dari Maleakhi pasal 3 ayat 1. Lihatlah telah kuutus utusanku. Di sini kata Saliyah dan kata malak muncul bersama-sama. Saliyah itulah fungsi imam besar yang diutus oleh Allah di bait suci. Lalu yang kedua, istilah utusan perjanjian atau malaikat perjanjian, malak haberit. Ini utusan perjanjian dalam konteks Yesus perjanjian baru. Maka Yesus disebut imam besar perjanjian baru. Di sini digunakan kata malak, utusan perjanjian, malaikat perjanjian. Kata malaikat tidak harus bermakna malaikat Gabriel, Mikael, tidak. Makanya dalam kitab Wahyu malaikat diterapkan untuk penilik jemaat. Katakanlah kepada malaikat jemaat yang ada di Laodikia. Itu konteksnya ini juga. Jadi konteksnya malak bisa bermakna malaikat dalam pengertian Gabriel, Mikael, juga bisa bermakna utusan kongregasi yang berfungsi sebagai penilik jemaat, yang berfungsi sebagai pemimpin jemaat, yang berfungsi sebagai episkopos dari jemaat. Dan konteksnya mula-mula Yesus adalah Saliyah dan Yesus juga adalah malak haberit. Dua-duanya diterapkan pada sosok yang satu, Yesus Kristus. Saliyah itu utusan Bapaknya tadi. Untuk apa? Untuk penyelamatan. Dan konteks malak haberit itu konteksnya imam besar perjanjian baru.
Itulah maknanya Yesus disebut rasul. Bukan rasul dalam makna seorang yang menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Ini rasul versi Islam. Tidak ada kaitannya dengan rasul dalam iman Kristen. Dan Yahudi pun juga, karena dalam Yudaisme ini akarnya kekristenan. Soal kemudian orang Yahudi modern tidak percaya atau belum percaya, ya kita doakan saja dan kita jelaskan. Secara teologis, Kristen tidak pernah ngarang-ngarang. Ini penggenapan dari perjanjian lama. Seluruh yang kita imani itu bukan sesuatu yang kita reka-reka sesuai dengan keinginan kita, tidak. Tapi bisa kita buktikan by data. Ini maknanya kenapa Yesus disebut sebagai imam besar perjanjian baru. Dalam kaitan itu kenapa Yesus disebut rasul. Lalu kenapa mengutus rasul? Ya rasul yang utama sebagai imam besar itu kan punya asisten-asisten yang mewakili 12 suku. Lah diasisteni oleh 70 murid tadi. Seperti Musa diasisteni oleh 70 tua-tua. Semuanya berkaitan satu sama lain. Jadi ingat, ketika Alkitab mengatakan Rasul Yesus 12, itu bukan kebetulan. Itu punya makna penggenapan. Ketika Alkitab mengatakan Yesus mengutus 70 rasul, itu juga bukan kebetulan. Itu makna penggenapan dan juga jangkauan universal Injil untuk bangsa-bangsa yang lain selain bangsa Israel. Nah, kiranya firman Allah ini semakin memantapkan iman percaya kita dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman kita yang penuh bakti. Tuhan memberkati kita. Amin.